Hello, welcome to Linglit. First of all, thank you for visiting this channel. Dan terima kasih karena telah klik video ini. Itu artinya kalian sudah siap untuk belajar dan berbicara mengenai bahasa Inggris di hari yang baik ini. Since this is my first video here, so let me introduce myself. My name is Widya Jayanti. I'm a student who's interested in learning linguistics and literature, and I created this channel. In this channel, I will talk mainly about linguistic, literature, and anything related to them, termasuk membahas mengenai pelajaran bahasa Inggris yang akan kita bahas pada topik kali ini. So, our first topic here is about preposition. What is preposition? So, preposition is a word or groups of words used to link nouns, pronouns, or phrases to other words within a sentence. Preposition is used to connect the people, the time, the object, or the location of a sentence. Jadi kalau di bahasa Indonesia, preposition itu dapat diartikan sebagai kata hubung, di mana kata hubung ini digunakan untuk menghubungkan satu kata dengan kata lainnya dalam satu kalimat, dan biasanya digunakan untuk menunjukkan keterangan suatu tempat, suatu waktu, lokasi, atau tempat kejadian di dalam suatu kalimat. Contoh kata hubung dalam bahasa Indonesia itu seperti kata hubung di, kata hubung ke, dan kata hubung pada. In English, there are so many words that belong to preposition. Namun yang utama itu ada 3. Contohnya preposition in, preposition on, dan preposition at. Actually, preposition merupakan pelajaran dasar yang kita temui ketika belajar bahasa Inggris. However, masih banyak yang keliru dalam menggunakan preposition dalam satu kalimat. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai topik preposition, when to use preposition in, when to use preposition on, when to use preposition at, so we can use preposition in a sentence properly. Pada video kali ini, kita akan fokus membahas 3 types of preposition, preposition of time, preposition of place, and preposition of movement. So, without further ado, we'll start the discussion and learn together in a count of 3. 1, 2, 3. Now, let's start with preposition of time. What is preposition of time? A preposition of time is a preposition that allows you to discuss a specific time period. Jadi, preposition of time merupakan kata depan yang digunakan untuk menjelaskan keterangan waktu. Kata bahasa Inggris yang termasuk dalam bagian ini dan paling umum digunakan adalah in, on, dan at. Lalu, bagaimana aturan dalam penggunaannya? So, the rule goes like this. In is used for longer period of time, on is used for specific day, and at is used for exact times. Jadi, in sebagai preposition of time digunakan untuk menjelaskan suatu keterangan waktu yang periodenya cukup lama seperti bulan dan tahun. Sedangkan on digunakan ketika membicarakan tentang hari tertentu atau bisa juga untuk membicarakan tanggal. Dan at digunakan untuk membicarakan waktu secara lebih spesifik seperti jam. Supaya lebih jelas, yuk kita bahas satu-satu. Dimulai dari in. Preposition of time in can be used when to talk about parts of the day, months, years, seasons, and centuries. Jadi, preposisi waktu untuk kata in dapat digunakan untuk mengatakan bagian dari suatu hari seperti di pagi hari, in the morning, dan di siang hari, in the afternoon. Contoh kalimatnya adalah I usually exercise in the morning because in the afternoon I need to do my homework. Selanjutnya, in juga digunakan untuk menyebutkan nama bulan. Contoh kalimatnya I'm going back to school in June. Saya kembali bersekolah di bulan Juni. Selain itu, in juga dapat digunakan untuk menyebut tahun. Contoh kalimatnya I was born in 2009.
Saya lahir pada tahun 2009. In juga bisa digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi di suatu musim. Contohnya, I will go fishing in summer. Saya akan pergi memancing di musim panas. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, in digunakan untuk menjelaskan keterangan waktu yang periode waktunya lama, termasuk abad. Contoh kalimatnya, there was no electricity in the 19th century. Dahulu tidak ada listrik pada abad ke-19. Next, preposition of time at. At is used to tell about specific time, and we also use at with night. Jadi, preposition of time at dapat digunakan untuk mengungkapkan waktu secara lebih spesifik, seperti jam. Contoh kalimatnya, I wake up at 8 a.m. Saya bangun pukul 8 pagi hari. Nah, preposition of time at juga digunakan untuk waktu pada malam hari. Kalau sebelumnya, untuk pagi hari dan siang hari kita menggunakan in the morning, in the afternoon. Khusus untuk malam hari, kita menggunakan at. Contoh kalimatnya, the room is dark at night. Ruangan itu gelap pada saat malam. Next, we have on. We use on as preposition of time when to talk about days, specific day, or dates. Preposition of time on dapat digunakan untuk menyebutkan nama hari. Contoh kalimatnya, I love learning English on Friday. Saya suka belajar bahasa Inggris pada hari Jumat. Selain itu, preposition on juga digunakan untuk mengungkapkan tanggal suatu peristiwa. Contoh kalimatnya, I was born on February 1st. Saya lahir pada tanggal 1 bulan Februari. Kemudian, on juga digunakan untuk menyebutkan hari-hari tertentu. Contohnya seperti hari Galungan. Untuk contoh kalimatnya, I always visit grandma on Galungan Day. Saya selalu mengunjungi nenek ketika hari Galungan. Nah, itu dia tadi penjelasan dari preposition of time. Now we move to discuss preposition of place. What is preposition of place? Preposition of place describe the position of a person or thing in relation to another person or thing. Jadi, preposition of place merupakan kata depan yang digunakan untuk menjelaskan keterangan tempat atau posisi seseorang atau sesuatu. Preposition of place contohnya ada banyak. Supaya lebih jelas, mari kita bahas satu-satu. Dimulai dari at. Next, a preposition of place at can be used to describe being present at a specific place. Jadi kata depan at juga dapat digunakan untuk menjelaskan keberadaan sesuatu di suatu tempat secara spesifik. Contohnya seperti rumah atau tempat publik seperti restoran atau perpustakaan. Contoh kalimatnya, Lina is at the library. A preposition at can also be used when we want to tell the name of the street. Dapat digunakan ketika kita ingin mengatakan nama jalan atau alamat. Contohnya, Mark lives at Pemuda Street. Mark tinggal di Jalan Pemuda. Then, a preposition of place at can also be used to describe that someone or something being present at an event. Dapat digunakan ketika ingin menjelaskan keberadaan seseorang atau sesuatu di suatu acara atau peristiwa, contohnya seperti acara pesta. I was at a party last night. Saya berada di suatu pesta kemarin. Selain at, ada juga preposition of place lainnya, yaitu in. A preposition of place in is used to discuss an enclosed space. Digunakan untuk menjelaskan keberadaan seseorang atau sesuatu di dalam sebuah ruangan atau bangunan. A preposition of place in juga bisa digunakan ketika membicarakan mengenai suatu wilayah seperti negara, kota, desa. Example, during the pandemic, I just stay in home.
Selama masa pandemi, saya hanya diam di rumah. I love reading books in the library. Saya suka membaca buku di perpustakaan. My mother is in the restaurant. Ibu saya sedang ada di dalam restoran. There are many beautiful beaches in Indonesia. Ada begitu banyak pantai yang cantik di Indonesia. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau at bisa digunakan sebagai kata depan untuk keterangan tempat atau bangunan seperti rumah atau perpustakaan. Namun, ternyata in juga bisa digunakan sebagai kata depan untuk keterangan tempat tersebut. Lalu, apa bedanya sih at dan in? Jadi, kalau at itu digunakan untuk menjelaskan keberadaan seseorang di suatu tempat, namun kita tidak secara spesifik menjelaskan apakah seseorang tersebut sedang berada di dalam ruangan atau luar ruangan. Sedangkan, kalau menggunakan in, sudah pasti kita menjelaskan bahwa seseorang atau sesuatu tersebut berada di dalam ruangan. Next, ada preposition of place on. A preposition of place on is used to discuss a surface and to tell that something is on top of something. Jadi, kata depan keterangan tempat on digunakan untuk menjelaskan bahwa sesuatu berada di atas suatu permukaan, contohnya seperti di atas permukaan meja. Wear your mask. Don't just put it on the table. Gunakan maskermu, jangan hanya taruh di atas meja. Furthermore, I'm going to tell you other words that belong to preposition of place. Namun kali ini akan dibantu oleh seekor tikus, kucing, dan burung. Nah, di gambar yang pertama terlihat ada seekor tikus berada di pintu. Pintu bukan suatu ruangan, jadi kita tidak menggunakan preposition in di sini, melainkan at. So, we can say that the mouse is standing at the door. Tikus itu sedang berdiri di pintu. Selanjutnya, ada between, yang artinya di antara. Seperti yang terlihat di gambar, tikus tersebut berdiri di antara buku berwarna merah dan buku berwarna hijau. So we can say that the mouse is standing between the red books and the green book. Next, ada in yang artinya di dalam. Jadi kalau kita mau bilang ada seekor tikus sedang teleponan di dalam box telepon, we can say that the mouse is having a call in the telephone box. Kemudian, ada behind yang artinya di belakang. Ada seekor tikus berdiri di belakang sofa. There is a mouse standing behind a sofa. Selanjutnya ada under yang artinya di bawah. Selain under, kita juga bisa menggunakan kata below yang artinya juga sama di bawah. So from the picture we can see that there is a mouse standing under the table. Selanjutnya ada on. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, on dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu berada di atas suatu permukaan. Jadi di gambar, kita bisa lihat tikusnya lagi berdiri di atas kursi. So the mouse is standing on the chair. Next, ada preposition of place near yang artinya dekat. Ketika menggunakan kata near, kita tidak secara spesifik menjelaskan apakah sesuatu tersebut berada di depan, di belakang, atau di samping. The mouse is standing near the television. Tikus itu sedang berdiri di dekat televisi. In front of, artinya di depan. The mouse is standing in front of the TV. Tikus itu sedang berdiri di depan televisi. Selanjutnya, ada preposition of place next to yang artinya di sebelah. Selain kata next to, kita juga bisa menggunakan kata beside yang artinya sama, yaitu di sebelah. The mouse is standing next to the television.
tikus itu sedang berdiri di sebelah televisi. Next, ada inside yang artinya di dalam. Penggunaan inside sebenarnya sama saja dengan penggunaan in. Artinya juga sama-sama di dalam. The cat is sitting inside the box. Kucing itu sedang duduk di dalam kotak. Next, ada preposition of place above yang artinya di atas. Lalu apa sih bedanya dengan preposition of place on? Jadi, above dan on sama-sama di atas, namun perbedaannya adalah on digunakan untuk menjelaskan bahwa sesuatu berada di atas suatu permukaan, sedangkan above tidak menyentuh suatu permukaan. Contohnya, seperti yang ada di gambar, burung tersebut sedang terbang di atas box. Kalau terbang kan sudah pasti tidak menyentuh suatu permukaan, karena dia melayang. So, the bird is flying above the box. Jadi, itu dia tadi preposition of place. Sekarang, lanjut ke preposition of movement. Jadi, apa sih preposition of movement itu? Prepositions of movement are used to show movement from one place to another. These prepositions are most often used after the verb. Jadi, preposition of movement digunakan untuk menjelaskan perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, kata depan ini umumnya digunakan setelah penggunaan kata kerja. Nah, kali ini penjelasan tentang preposition of movement akan dibantu oleh sebuah bola. The first one is up, artinya naik. Jadi, kalau ingin bilang bola itu naik ke atas tangga, we can say that the ball is going upstairs. Next, ada down, yang artinya turun. The ball is going downstairs. Bola itu turun ke bawah tangga. Next, we have over. Over artinya melampaui atau melewati. Jadi, kita menggunakan kata over untuk menjelaskan suatu perpindahan benda yang awalnya di bawah, lalu ke atas, dan pada akhirnya melewati sesuatu. The ball is jumping over the box. Bola itu melewati suatu kotak. Next, ada kata to, yang artinya menuju ke. Nah, di picture kita bisa melihat bolanya sedang menuju ke arah box. So we can say that the ball is going to the box. Away from artinya menjauh dari. Jadi kalau kita mau bilang bolanya menjauh dari box, we can say that the ball is going away from the box. Kalau mau bilang jangan menjauh dari saya, kamu bisa bilang don't go away from me. Selanjutnya ada past yang artinya melewati atau melalui. Perbedaan past dengan over itu terletak di proses perpindahannya, di mana past itu secara sederhana menjelaskan bahwa suatu benda melewati sesuatu dan tidak melalui proses yang sama seperti over. So we can say that the ball is going past the box. Next ada into yang artinya masuk ke dalam. The ball is going into the box. Bolanya masuk ke dalam. Lalu ada out of yang artinya keluar. The ball is going out of the box. Bolanya keluar dari box. Selanjutnya ada kata around yang artinya mengitari atau mengelilingi. The ball is going around the box, yang artinya bola itu mengelilingi box. Selanjutnya ada onto yang artinya lompat ke atas. The ball is jumping onto the box. Next ada off yang artinya turun. The ball is going off the box, atau kita juga bisa bilang the ball is getting off the box. Next, ada across yang artinya menyeberangi. The ball
is going across the bridge. Artinya, bola itu menyeberangi jembatan. Next, ada preposition of movement through. Through artinya melewati dan digunakan untuk menjelaskan suatu perpindahan benda yang bergerak di satu sisi dan keluar di sisi lainnya. Contoh sederhananya yaitu seperti melewati terowongan atau melewati semak-semak. Jadi, kalau kita mau bilang bolanya melewati semak-semak, in English, we can say that the ball is tramping through the bus. We're tramping through the bush. Selanjutnya ada along yang artinya menyusuri. Along digunakan untuk menjelaskan perpindahan suatu benda yang menyusuri sebuah jalan. Contohnya adalah the ball is going along the path, atau bisa juga the ball is going along the way. Now, I'm going to show you other examples of the use of preposition of movement in a sentence. Jadi berikut ini merupakan contoh lainnya penggunaan preposition of movement dalam suatu kalimat. The first one, I go to school by the bus. Saya pergi menuju sekolah menggunakan bus. The second one, you must walk across the street at the crosswalk. Kamu harus menyeberangi jalan di penyeberangan jalan. Next, he is walking along the path. Dia menyusuri jalan. Number 4, you must drive around the city center to reach the cinema. Kamu harus berkendara mengelilingi pusat kota untuk bisa sampai ke bioskop. Number 5, we get off the train at the next stop. Kita turun dari kereta di pemberhentian selanjutnya. Number 6, I walk past the restaurant. Saya berjalan melewati restoran. Last but not least, we are flying over the mountains. Kita sedang terbang melewati gunung. Alright, setelah kalian belajar mengenai preposition, now please help Dora find the mouse. Where is the mouse? A, the mouse is under the box. Or B, the mouse is behind the box. Write down your answer on the comment section. Thank you. So, that's all about today. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini. Have a great day. See you.